Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan materi fisika untuk kelas 12, baik itu untuk SMA ataupun MA. Kita akan membahas materi tentang rangkaian listrik arus searah atau rangkaian listrik DC. Khususnya yang akan kita bahas adalah tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua, yaitu hukum satu Kirchhoff yang sudah dibahas di video yang pertama. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang hukum dua Kirchhoff. Nah, kita coba lihat hukum dua Kirchhoff. Kita akan coba memahaminya dari lab virtual ya. Nah, kita sudah buat rangkaiannya ini. Rangkaiannya hampir sama dengan di video yang pertama. Speknya ini tidak usah dijelaskan lagi. Tegangannya berapa, ini sudah kelihatan. Kemudian lampu hambatannya berapa. Kita sudah jelaskan di video yang pertama bahwa hukum satu itu mempelajari tentang arus listrik dalam rangkaian tertutup, yaitu tentang titik cabang. Bagaimana arus listrik dalam suatu titik cabang. Sedangkan hukum dua Kirchhoff itu mempelajari tentang tegangan. Bagaimana tegangan dalam suatu rangkaian tertutup. Kita coba lihat nih, kita yang akan aklarnya kita tutup. Ini untuk satu rangkaian saja supaya kelihatan ya. Nah, ini sudah tampak bahwa arus mengalir dari sumber tegangan yang kutubnya positif, kemudian ke lampu dan seterusnya ya. Kita coba ukur tegangannya untuk di sumber tegangan dan di kedua lampu, yaitu lampu yang pertama dan lampu yang kedua. Ini kita menggunakan voltmeter ya. Pertama kita ukur di tegangan di sumber tegangan atau di baterai ya. Ini kita tempatkan ya probe positif yang berwarna merah dan probe negatif berwarna hitam ya, kita tempatkan ya, di kutub negatif. Jadi yang positif berwarna merah di kutub positif, sedangkan yang hitam negatif di kutub negatif. Ini tercatat di voltmeter adalah 9 volt. Nah, kemudian kita pindahkan, kita ukur tegangan lampu ini ya. Berarti kita pindahkan yang merah ke sebelah kanan ya. Kemudian ini yang hitam ke sebelah kirinya ya. Ini tercatat di voltmeter negatif 4,5 ya. Berarti sudah ada penurunan tegangan dari 9 menjadi 4,5 atau negatif 4,5. Kemudian yang di lampu yang kedua kita pindahkan probe positifnya ke sebelah bawah, ini ke sebelah atasnya nih. Tercatat di voltmeter negatif 4,5. Juga di sekitar atau di antara lampu ini tegangannya ada penurunan ya. Dari sumber tegangannya 9 volt, di sini tinggal 4,5 ya. Berarti sumber tegangannya 9 volt, ada penurunan tegangan, kemudian di lampu yang kedua juga ada penurunan tegangan. Coba kita jumlahkan ya. Di sumber tegangan tadi 9 volt ya. Kemudian di sekitar lampu, di tegangan lampu yang pertama itu negatif 4,5. Tegangan lampu yang kedua juga negatif 4,5. Berarti kalau kita jumlahkan 9 negatif 4,5 negatif 4,5.
atau 9 dikurangi 4,5 dikurangi 4,5 sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi seperti ini. Dalam rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dan jumlah penurunan tegangan atau I kali R sama dengan 0. Nah, secara matematis bisa ditulis sigma E atau GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis sigma I sama dengan 0. Nah, tadi sudah kita buktikan di rangkaian lab virtual ya bahwa 9 dikurangi 4,5 dikurangi 4,5 sama dengan 0. Kemudian kalau persamaan yang pertama ini GGL 9 volt, ya, penurunan tegangannya jadi 4,5, berarti itu adalah turun. Ya. Nah, sehingga ini yang disebut dengan hukum 2 Kirchhoff. Nah, kemudian sekarang penerapan dari rumus sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya. Atau sigma P sama dengan 0. Ya. Biasanya ini ada perjanjian tanda, ini ada positif dan negatif. Nah, perjanjian tanda ini ada yang berbeda, tidak seperti ini. Ya. Ada juga yang berbeda. Kemudian nanti penggunaannya juga berbeda. Jadi kalau kita pegang perjanjian tanda yang ini, ya maka cara menggunakannya nanti harus sama. Ya. Kalau menggunakan perjanjian tanda yang lain, maka penggunaan ke bawahnya, ya seterusnya itu juga berbeda ya. Tapi hasilnya sama. Perjanjian tanda ini. Yang pertama, GGL bernilai positif jika kutub positif baterai pertama kali ditemui. Kita coba lihat, ya, sumber tegangan atau baterai disimbolkan dengan seperti ini gambarnya. Jadi ada garis, nah ini yang membedakan nih, garis yang panjang ini berkutub positif, yang pendek berkutub negatif. Sehingga apabila kita menerusi rangkaian, ya, misalnya ini dari A, nah, ditemui pertama kali ini kutub positif, maka nilai tegangannya, nilai GGL-nya adalah positif, misalnya 9 volt. Tetapi kalau sebaliknya kita menerusi rangkaian, datangnya dari arah B. Nah, ini yang pertama kali ditemui adalah kutub negatif, maka tegangan atau GGL bernilai negatif 9 misalnya. Oke. Kemudian yang kedua, kuat arus I bernilai positif jika arah arus searah dengan arah loop. Yang dimaksud loop ini ya adalah nanti kita menelusuri rangkaian. Menelusuri rangkaian berdasarkan loop yang kita tentukan. Ya. Jadi ketika arah loopnya ke kanan, arah arusnya ke kanan, maka kuat arus bernilai positif. Ya. Oke, baik, kita coba lihat sekarang contoh soal menggunakan nanti hukum 2 Kirchhoff. Ya. Contoh soal untuk hukum 2 ini biasanya ini ada yang satu loop, ya, atau loop tunggal, ya, rangkaian tertutup tunggal, ya, dan nanti ada yang dua loop atau dua rangkaian tertutup, ya, atau rangkaian majemuk. Nah, ini sebenarnya menggambarkan dari rangkaian tadi di lab virtual, ya, di 9 volt, 2 ohm, 2 ohm. Oke. Ini ada saklar tadi kan, jadi sengaja supaya bisa memahami
dan membuktikan nanti yang dihitung oleh kita ini pembuktian dengan di lab virtual ya. Nah, pertanyaannya adalah pada saat saklar ditutup ya, satu, tentukan kuat arus rangkaian. Jadi kuat arus rangkaiannya berapa nih yang mengalir di rangkaian ini. Kemudian yang kedua, tentukan tegangan antara titik A dan C atau pi AC ya. Nah, antara tegangan antara A dan C ini berapa volt? Ini ada dua cara nanti, ada jalan lewat A, B, C, atau bisa juga lewat A, D, C. Ya, jadi nanti kita bahas dua-duanya kan dengan A, B, C, D. Dan untuk mempermudah saja nih, walaupun tidak dinamai tidak masalah. Ya. Kemudian yang kedua, gambarkan arah loop. Kemudian tulis hukum 2 Kirchhoff-nya, gunakan perjanjian tandanya, dan masukkan nilai-nilainya. Ya. Untuk jawab nomor 1, ya, kita mulai dari titik A ke B, ke C, ke D, dan ke A lagi. Kenapa? Nah, kalau kita kembali, ya, kalau kita kembali nih, arah loop kita tentukan ini ya. Jadi arah loop ini ditentukan sembarang ya, sembarang orang bisa bebas. Hanya ada dua pilihan, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Misalnya ini kita tentukan searah jarum jam. Ya. Berarti nanti penelusuran rangkaiannya kalau kita awali dari A ya, harus ke B nih, sebab arah loopnya seperti ini, dari A ke B, ke C, ke D, dan kembali ke A. Nah, kalau arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka dari A ke D, ke C, ke B, ke A lagi. Nah, ini jadi arah loop ini menentukan pada arah penelusuran rangkaian. Tapi kalau arah loop kita tentukan searah jarum jam, misalnya kita awali dari A ya. Dari A ke B, ke C, ke D, kembali ke A ya. Tulis hukum 2-nya ini, sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. Kalau kita lihat rangkaian yang tadi nih, dari A ke B itu tidak ada sumber tegangan ya. Dari B ke C juga tidak ada sumber tegangan. Dari C ke D tidak ada sumber tegangan. Dari D ke A itu baru ada sumber tegangan. Ternyata sumber tegangannya di sini dari D ke A. Kayak ketika kita telusuri, yang pertama kali ditemui adalah kutub negatif. Ya, nilai tegangannya adalah 9 volt. Maka kita akan tulis negatif 9. Negatif 9. Kemudian ditambah ya, I, nah I-nya masih variabel, belum diketahui ya. Nah, kali R ya, R-nya ada 2, ada R1 dan R3 misalnya. Jadi R1 2 ohm, R3 2 ohm. Oke. Nah, ini bukan R2 ya, harusnya R3 nih gambarnya nih, R3 ya. Jadi kita lanjutkan sama dengan 0 ya. Nah, kita tinggal masukkan angkanya, negatif 9 ditambah I, R1-nya 2 ohm, R2-nya 2 ohm, R3 di sini ya, R3-nya 2 ohm sama dengan 0. Setelah ini tinggal dilanjutkan, ya, sederhanakan, 2 ditambah 24 kali I, 4I, ya, negatif 9 pindah ruas ke kanan, ya ruas kanan jadi 9. Ketika ditanyakan I atau ingin diketahuinya adalah I, maka I sama dengan 9 dibagi 4, atau I sama dengan 2,25 ampere. Nah, ini untuk satu loop.
Kemudian nomor 2, pertanyaan yang kedua, bahwa tegangan antara titik A dan C atau disebut PAC ya, atau tegangan jepit ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kita bisa melalui ABC atau melalui ADC ya. Kita coba yang melalui ABC dulu nih. Oke, kita tampilkan PAC sama dengan ini 2 sigma E ditambah sigma I kali R. Sigma E-nya di sini karena kita dari A ke B itu tidak ada sumber tegangan, dari B ke C juga tidak ada sumber tegangan, maka 0 kita tulis 0 ya, atau tidak usah ditulis tidak masalah. Ditambah ya, sigma I ya, sigma I kemudian R1 ditambah R3 karena hambatannya ada 2 tuh kan. Nah, berikutnya berarti 0 ditambah. Nah, karena kuat arus rangkaian tadi sudah diketahui 2,25, nah kita masukkan substitusi ya, ini dengan 2,25 kali R2, R1-nya 2, R3-nya 2. Maka ketika kita operasikan 2,25 kali 4 ya, sama dengan 9 volt. Tegangan antara titik A dan titik C itu adalah 9 volt. Baik, kita coba yang kedua ya, jalan lain berarti bukan ke ABC tapi ke ADC ya. ADC. Sama, tampilkan ini ukur tegangan jepitnya, persamaan untuk mencari tegangan jepit. Nah, oke, kemudian ini 9 ya. Pada penelusuran dari A ke D itu ada sumber tegangan, yaitu kutub positif yang pertama kali ditemui, maka positif 9. Ditambah, ya, kita sudah diketahui bahwa kuat arus itu I, ya, kuat arus rangkaian nilainya positif 2,25. Ya. Artinya kalau positif itu arah arus rangkaian sama dengan arah loop. Akan tapi ketika kita dari A ke D, ya, penelusuran dari ke A ke D kemudian ke C itu melawan arah arus. I-nya adalah negatif, ya, berlawanan dengan arah loop. Ya. Jadi penelusurannya kebalikan, dengan kuat arus juga kebalikan, maka nilainya negatif. Jadi penelusurannya dari A ke D, arah arusnya dari D ke A, ya. Maka negatif I. Ya. R-nya ini tidak ditemui, tidak ada nilainya. Apa itu hambatan luar atau hambatan dalam? Ya, dalam soal ini tidak ditentukan sehingga 0. Ya. Maka kita lanjutkan, disederhanakan 9 ditambah kali positif kali negatif ya negatif. Negatif 0, maka hasilnya adalah 9 volt. Untuk mencari tegangan di antara titik A dan titik C, ya, baik melalui jalan A, B, C ataupun melalui A, D, C, nilainya adalah sama 9 volt. Ya. Oke, baik, itu untuk satu loop. Nah, untuk yang contoh yang kedua, untuk 2 loop atau disebut loop majemuk, ya. Pada prinsipnya hampir sama. Ya. Jadi yang 2 loop itu ngerjakannya di satu loop. Ya. Jadi satu rangkaian tertutup, satu rangkaian tertutup lagi ini. Ya. Ini misalnya rangkaiannya yang tadi yang satu loop ditambah lagi dengan nilainya yang hampir sama, ya, maksudnya nanti kita supaya lebih mudah untuk mengerjakannya, lebih paham, mudah dipahami. Nah, rangkaiannya dari A, B, C, D seperti yang tadi. Nah, untuk yang satunya loop yang kedua adalah B, C, E, F, B.
Pertanyaan dari rangkaian ini adalah pada saat saklar ditutup, tentukan kuat arus I1, I2, dan I3 ya. Maksudnya adalah kuat arus yang melalui rangkaian satu, berarti kalau arah arusnya seperti ini, dari A ke B ya, sampai titik cabang B. Nah, sedangkan di loop yang kedua ini arah arusnya dari F ke B. Ya, sebutlah I2. Sehingga di titik cabang B yang berdasar hukum 1 Kirchhoff ya, kuat arus yang masuk, jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Maka ketika I1 ditambah I2 di titik cabang B akan ke bawah alirannya. Kita sebut saja I3 ya. Jadi I3 ini isinya ya, sama dengan I1 ditambah I2. Ya, di titik cabang B berlaku I1 ditambah I2 sama dengan I3 ya. Loop yang pertama kita lihat yaitu loop A, B, C, D, A. Nah, tampilkan hukum 2 Kirchhoff-nya. Ya. Kemudian kita lihat negatif 9. Ini berasal dari mana? Dari seperti tadi A, B, C, D, A. Sumber tegangan ada di antara D ke A. Yang pertama kali ditemui adalah kutub negatif. Kita tulis negatif 9. Yang nilainya 9 volt. Ya, jadi negatif 9 volt ditambah. Ya. I1 melewati hambatan 2 ohm. Ya, berarti I1 kali 2 ditambah. Nah, kemudian I3. I3 itu I gabungan. Nilainya 2 ohm. Ya. Berarti I3 kali 2 sama dengan 0. Ya. Berikutnya negatif 9 ya, I1 kali 2 ya, ditambah. Nah, kita substitusi langsung di sini. Kalaupun tidak substitusi I3 terus boleh ya. Kita coba disubstitusi. Sebenarnya I3 itu adalah I1 ditambah I2, maka kita substitusi saja I3 itu dengan I1 tambah I2. Kemudian kali 2 sama dengan 0 ya. Nah, 9-nya pindah ke ruas kanan dari negatif jadi positif. 2I1 ditambah 2 kali I1, 2I1 ditambah 2 kali 2, 2I2 sama dengan 9. Nah, sehingga kalau disederhanakan karena I2-nya ini ada 2 I2 ya, berarti dijumlahkan 4I1 ya. Jadi I1-nya ada 2, ya, bernilai 2, nah, sehingga dijumlahkan jadi 4I1 ditambah 2I2 nih. 2I2 sama dengan 9 ya. Nah, ini loop 1 ya, loop 1. Jadi kita sudah punya persamaan 1 atau bintang 1. Sekarang untuk loop yang kedua, penerusannya kita dari B, C, E, F, B ya. Jadi hampir sama. Tampilkan hukum 2-nya ya, persamaan hukum 2-nya. GGL-nya pada saat kita menelusuri rangkaian itu ditemukan di antara E dan F ya. Kutub negatif yang pertama kali itu maka nilainya negatif 9. Kemudian ditambah ya, I2 ini melewati hambatan 2 ohm ya, kalikan berarti. Kemudian ditambah I3 melewati hambatan 2 ohm sama dengan 0 ya. Kemudian seperti tadi kita substitusi masih tetap negatif 9 ditambah I2 kali 2 ditambah I1 ditambah I2 kali 2 sama dengan 0 ya. Kita sederhanakan 2I2 ditambah 2I1 ditambah 2I2 sama dengan 9 ya, pindah ruas. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi ya berarti 2I1 ditambah 4I2 sama dengan 9.
Jadi kita sudah mempunyai dua persamaan yang berasal dari dua loop. Variabelnya dua kan, I1 dan I2. Di persamaan yang kedua atau bintang 2 juga I1 dan I2, dua variabel ya. Nah, untuk mengetahui atau mencari salah satu variabel, kita berarti harus menghilangkan salah satu variabel. Itu kalau matematika caranya dengan cara eliminasi. Kita tampilkan, kita tulis lagi 4I1 2 ditambah 2I2 sama dengan 9. Ini bintang 1, bintang 2-nya 2I1 ditambah 4I2 sama dengan 9. Nah, eliminasi ini kan untuk menghilangkan salah satu variabel, baik itu dijumlah ataupun dikurangi. Ya, sehingga ini harus disamakan. Misalnya yang mau kita hilangkan ini boleh I1 dulu atau boleh I2 dulu. Nah, kita coba yang dihilangkan adalah I2 ya, berarti kita samakan nih, ini 2, ini 4. Nah, berarti harus kali 2 nih. Nah, kali 2. Ya, ini tetap kali 1 berarti. Sehingga persamaannya nanti berubah untuk bintang 1 atau persamaan 1, 4 kali 2, 4I kali 2, 8I, 2I2 kali 2, 4I2, 9 kali 2, 18. Nah, kemudian ini baru kita bisa eliminasi dengan proses pengurangan. 4I2 dikurangi positif 4I2 dikurangi positif 4I2 ya, berarti 0. Sehingga yang kita proses 8I1 dikurang 2I1 sama dengan 6I1, 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Sehingga I1 sama dengan 9/6 atau sama dengan 1,5 ampere. Setelah I1 diketahui, kita coba cari I2. Nah, dengan cara kita mengambil salah satu persamaan, boleh dari bintang 1 ataupun bintang 2. Ya, kita coba misalnya yang bintang 1 nih. 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 9. Ya, dengan cara substitusi I1-nya sudah diketahui tadi 1,5, ya berarti 4 kali 1,5 ditambah 2I2 sama dengan 9. 4 kali 1,5 itu 6, kemudian 2 ditambah 2I2 sama dengan 9. 2I2 sama dengan 9 dikurangi 6 ya, atau I2 sama dengan 3/2 ya. Oke, 3/2 atau 1,5 ya. Nah, itu berarti kita sudah ketahui I1, I2 ya. Tinggal I3 nih. Nah, I3 itu berdasarkan hukum 1 Kirchhoff kan, I1 ditambah I2 kan. I1 ditambah I2 sama dengan I3, berarti 1,5 ditambah 1,5 itu sama dengan 3 ampere. Oke, itu barangkali pembahasan dari hukum 2 Kirchhoff ya, dan contoh soalnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa lebih memahami tentang hukum 2 Kirchhoff ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.